bertanya, mengapa sampai hari ini umat Islam masih merujuk pada 4 mazhab fikih utama ketika membahas hukum pernikahan, perceraian, atau warisan? Mengapa perbedaan pandangan antar mazhab tetap bertahan ratusan tahun dan bahkan menjadi rujukan resmi negara-negara Muslim modern? Jawabannya membawa kita pada satu fase penting dalam sejarah hukum Islam, yaitu periode dinasti Abbasiyah, masa ketika fikih mencapai puncak perkembangan intelektualnya. Pada sesi ini, kita akan membahas bagaimana lingkungan politik dan intelektual Abbasiyah melahirkan mazhab-mazhab fikih, bagaimana usul al-fikih disusun secara sistematis, serta apa implikasinya terhadap hukum keluarga Islam hingga masa kini. Materi ini penting agar Anda tidak sekadar menghafal perbedaan mazhab, tetapi mampu memahami logika dan metodologi di baliknya. Periode Abbasiyah, yang berlangsung dari tahun 750 hingga 1258 Masehi, sering disebut sebagai era keemasan peradaban Islam. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, pusat kekuasaan berpindah ke Baghdad, sebuah kota kosmopolit yang menjadi titik temu berbagai tradisi ilmu. Pada masa ini, para khalifah Abbasiyah memberikan dukungan besar kepada ulama dan ilmuwan. Fikih tidak lagi berkembang secara sporadis, melainkan mulai disusun sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan terstruktur. Pertentangan metodologis antara ahlul hadis, yang menekankan teks hadis, dan ahlul ra'yi, yang mengutamakan rasio dan pertimbangan kontekstual, tidak lagi berujung konflik tajam, tetapi mulai menemukan titik temu. Lingkungan intelektual yang kaya ini mendorong para fuqaha untuk merumuskan hukum Islam secara lebih logis, sistematis, dan dapat diterapkan di wilayah kekhalifahan yang sangat luas dan beragam. Dari kebutuhan akan konsistensi hukum inilah lahir mazhab-mazhab fikih. Penting dipahami bahwa mazhab bukan sekadar kumpulan fatwa, melainkan sebuah manhaj, yaitu metode berpikir hukum yang sistematis. Mazhab Hanafi, misalnya, berkembang di Kufah yang merupakan pusat perdagangan dan masyarakat urban. Karena itu, mazhab ini memberi ruang besar pada istihsan dan urf, atau adat kebiasaan, sebagai pertimbangan hukum. Sebaliknya, mazhab Maliki menekankan amal al-Madinah, yaitu praktik masyarakat Madinah, sebagai cerminan sunnah yang hidup. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fikih sejak awal bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks sosial, meskipun tetap berpijak pada sumber-sumber normatif Islam. Titik kulminasi sistematika fikih terjadi melalui pemikiran Imam Syafi'i, yang wafat pada tahun 820 Masehi. Melalui karyanya Al-Risalah, Imam Syafi'i merumuskan usul al-fikih secara formal dan eksplisit. Ia menetapkan hierarki sumber hukum, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam kerangka ini, penggunaan istihsan dan istislah dibatasi secara ketat karena dianggap berpotensi subjektif. Sistematika ini memberikan fondasi metodologis yang sangat kokoh, memungkinkan hukum Islam, termasuk hukum keluarga Islam, dikaji secara lintas wilayah dan lintas budaya. Karena itulah, hingga kini, kerangka Syafi'i menjadi rujukan utama dalam pendidikan fikih di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada periode Abbasiyah, seluruh aspek hukum keluarga Islam mulai dikodifikasi secara rinci dalam kerangka furu, al-fikih masing-masing mazhab. Isu wali nikah, mahar, hulu, hingga warisan dibahas secara detail. Namun, perbedaan tetap ada. Dalam mazhab Hanafi, konsep wilayah lebih longgar dibandingkan mazhab Syafi'i, terutama terkait hak perempuan dewasa untuk menikah. Perbedaan ini mencerminkan dialektika antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Sementara itu, peran khalifah bergeser menjadi pelindung dan sponsor keilmuan, dengan adopsi mazhab tertentu sebagai hukum resmi negara. Hal ini secara tidak langsung memperluas praktik taklid di kalangan hakim dan masyarakat. Sebagai rangkuman, periode Abbasiyah merupakan puncak perkembangan fikih Islam. Pada masa ini, mazhab-mazhab lahir sebagai metodologi hukum, usul al-fikih disusun secara sistematis, dan hukum keluarga Islam dikodifikasi secara komprehensif. Meskipun praktik taklid dan wacana tertutupnya pintu ijtihad memunculkan stagnasi, warisan Abbasiyah tetap menjadi fondasi utama bagi seluruh kajian fikih hingga hari ini. Sebagai penutup, refleksikan pertanyaan berikut. Apakah dominasi mazhab lebih banyak menjaga stabilitas hukum, atau justru membatasi kreativitas ijtihad? Dan bagaimana pendekatan fikih mukaran, dengan teknik tahayur dan talfik, dapat membantu merumuskan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap tantangan modern? Pertanyaan ini penting untuk Anda renungkan sebagai mahasiswa pascasarjana yang tidak hanya mempelajari fikih sebagai teks, tetapi sebagai metodologi berpikir hukum.